Perkembangan teknologi digital dan platform belanja online terutama marketplace telah menawarkan kemudahan bagi brand dalam menjual dan memasarkan produknya ke konsumen yang lebih luas. Namun bagikan pisau bermata dua, teknologi digital juga memberikan persaingan yang semakin sengit dan dinamis. Merebut hati konsumen dan menjadi brand pilihan adalah salah satu kunci untuk memenangkan persaingan. Namun menjadi brand pilihan tidaklah mudah. Dibutuhkan strategi, terutama dalam membangun brand atau melakukan branding di ranah digital. Menyadari pentingnya branding di era digital, Infobrand sebagai Indonesia #1 brand media kembali menghadirkan Infobrand Forum 2025 dengan mengangkat tema efektif branding yang disampaikan oleh Profesor Agus W. Suhadi, PhD, sebagai Profesor Marketing dan Guru Besar Universitas Prasetya Mulia. Dalam pemaparannya, Prof. Agus mengungkapkan efektif branding dapat dilakukan dengan memanfaatkan kolektif benefit yang merujuk pada manfaat yang didapatkan oleh sekelompok orang atau entitas secara bersama-sama, bukan hanya individu tertentu. Manfaat ini juga seringkali dihasilkan dari tindakan kolektif atau kolaborasi yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu. Nah, ini yang coba kita pikirkan ke depan, Pak, bagaimana meningkatkan efektivitas daripada pengelolaan brand kita. Ya, jadi bahwa kata kuncinya adalah ketika kita mendevelop brand, bagaimana brand itu punya meaning bagi customer. Pendekatan kita selama ini kita bicara functional benefit kan. Dari produk keluar atribut kita terjemahkan ke dalam benefit fungsional kan. Tapi tidak hanya functional benefit yang kita rasakan, konsumen juga membutuhkan yang namanya emotional benefit. Tapi satu sisi yang cukup menarik, tidak hanya emotional benefit, tapi kita juga bicara mengenai collective benefit ya. Karena generasi muda sekarang ingin exist kan, Pak. Bukan hanya benefit untuk kepentingan emosi dia, tapi benefit bagi kepentingan society kan, collective benefit. Jadi bagaimana saya sebagai tadi beauty advisor, saya dihargai teman-teman saya kan. Itu bukan sekedar manfaat emosional bagi dirinya, tapi juga di antara teman-temannya dia eksis kan. Nah ini yang mungkin perlu kita pikirkan, Pak. Jadi ada benefit apa yang kita introduce ke customer kita, tidak hanya sisi functional benefit ya, tidak hanya sisi emotional benefit ya, tapi ada sisi collective benefit. Nah ini yang mungkin yang perlu kita pikirkan ke depan sebagai pengelola brand, Bapak Ibu ya. Di sisi lain, beroperasi di marketplace juga menghadirkan dinamika tersendiri. Konsumen memiliki keleluasaan untuk membandingkan produk dari berbagai merek dalam kategori yang sama, dengan beragam pertimbangan mulai dari harga, kecepatan respon penjual, hingga ulasan dari para pembeli sebelumnya. Menyadari signifikansi fenomena ini, Trust & Co Indonesia, sebuah perusahaan konsultan yang fokus pada riset dan pengembangan brand, mengambil inisiatif untuk mengukur tingkat keterpilihan brand di platform marketplace melalui riset Brand Choice Index 2025. Riset ini menggunakan 3 parameter penilaian krusial, yakni Digital Customer Choice Aspect, Digital Customer Reviews and Rating Aspect, dan Digital Brand Awareness Aspect. Riset Brand Choice Index untuk fase 1 2025 ini dilakukan mulai Januari hingga Maret 2025 terhadap 4.530 brand atau produk di 376 kategori teriset. Nah, berdasarkan data yang berhasil kami temukan Bapak Ibu, sepanjang proses riset tersebut, ini adalah Brand Choice Index tahun ini Bapak Ibu, secara total transaksi, kalau kita dibanding tahun sebelumnya memang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Nah, total transaksi produk di fase 1 tahun lalu mencapai 217,63 juta secara akumulasi gitu ya. Tahun ini gitu ya mengalami kenaikan 314,09 juta. Artinya secara total mencapai 531,73 secara akumulasi Bapak Ibu. Jadi kenaikannya 144,32%. Artinya apa? Pertumbuhan penjualan produk melalui marketplace mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau tadi Bu Susi menyampaikan gitu ya,
data-data berdasarkan kementerian gitu ya, yang pertumbuhan e-commerce akan mengalami kenaikan atau ekonomi digital akan mengalami kenaikan. Ini salah satu bukti bahwa peningkatan years on years-nya sangat tinggi. Secara total transaksi produk mencapai kenaikan 144,32%. Nah, sementara secara ulasan konsumen Bapak Ibu, memang konsumen di Indonesia gitu ya, ketika sudah melakukan transaksi membeli suatu produk, mereka akan memberikan ulasan di marketplace masing-masing, di platform masing-masing gitu ya. Secara ulasan pun mengalami kenaikan dari 119 menjadi 205,72 juta ulasan, atau secara year on years-nya mencapai 86,21 juta ulasan kenaikannya gitu. Jadi, nah secara jumlah kenaikan mencapai 72,14%. Ini berbanding lurus dengan tingkat transaksi yang terjadi. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, nah ketika konsumen membeli produk atau jasa Bapak Ibu melalui official store, mereka juga memberikan penilaian gitu ya. Berapa sih tingkat rating yang diberikan oleh konsumen ketika telah membeli suatu produk? Rata-rata di tahun 2024 ratingnya mencapai rata-rata di angka 4,88 Bapak Ibu. Nah 2025 hampir sama 4,88, ini hanya beda koma di belakang. Jadi bedanya adalah 0,04, jadi ada kenaikan sedikit sekali. Jadi memang artinya bahwa tingkat kepuasan atau tingkat kepercayaan dan juga penilaian konsumen terhadap brand Bapak Ibu sekalian ini juga tercermin dari average rating yang diberikan oleh konsumen ketika mereka membeli suatu produk Bapak Ibu. Nah ini contoh pemenang dari 300 lebih kategori yang tadi saya sampaikan. Itu peringkat pertama adalah produk moisturizer. Ini mencapai tingkat penjualan yang sebelumnya di 2024 hanya 5,13 juta. Tahun ini melejit sangat tinggi mencapai 21,18 juta transaksi gitu ya. Nah peningkatannya sangat signifikan, 3 kali lipat gitu ya, dibanding transaksi secara akumulasi di tahun 2024. Ini peningkatannya mencapai 16,05 juta transaksi di tahun 2025 ini. Jadi ini peningkatan yang sangat signifikan. Kedua adalah sheet mask gitu ya, ketika face serum. Dan ini juga kalau secara years on years-nya mencapai 13,67 dan juga 3,83 juta transaksi kenaikannya. Nah, memang dari kategori di bidang kecantikan Bapak Ibu sekalian, memang kategori ini sangat kompetitif gitu ya. Sangat konsumen sangat sering berbelanja melalui sarana digital atau sarana e-commerce, sehingga transaksi di setiap kategorinya pun sangat tinggi gitu ya. Nah kalau tadi sempat diskusi dengan pada saat press conference gitu sih, apa sih yang membuat suatu produk bisa diterima market secara baik gitu ya. Nah tentunya produk bisa diterima market secara baik atau brand bisa diterima market secara baik, selain kualitas produk yang mereka hasilkan gitu ya, mereka juga punya competitive advantage gitu ya dibanding kompetitor. Nah selain itu juga adalah faktor price Bapak Ibu. Kenapa? Karena faktor price ini sangat sensitif gitu ya, sehingga konsumen pun sangat melihat hal itu gitu ya. Nah ini adalah top 10 kategori produk dengan transaksi tertinggi, mulai dari moisturizer, set mask, face serum gitu ya, facial wash, bedak wajah, body lotion, parfum, toner, sabun mandi cair, dan body serum. Nah mungkin buat Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik brand atau sebagai prinsipal, ketika akan masuk ke suatu kategori baru, kita juga bisa melihat performance brand-brand sebelumnya. Artinya di kategori ini pasarnya sangat tinggi gitu ya, dan ini juga dengan terlihat dari sisi transaksinya.
Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan brand-brand yang telah berhasil menjadi pilihan konsumen di marketplace, Infobrand.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia mempersembahkan Brand Choice Award 2025. Penghargaan bergengsi ini diberikan kepada brand-brand nasional maupun internasional yang sukses memasarkan produknya melalui marketplace dan telah terbukti menjadi pilihan favorit konsumen di Indonesia. Tujuan dari penghargaan ini diharapkan akan semakin mengukuhkan posisi brand-brand yang telah terbukti menjadi pilihan konsumen di ranah digital. Penggunaan logo Brand Choice Award 2025 diharapkan akan semakin memberikan nilai tambah dan menjadi bukti valid bagi sebuah brand memang merupakan pilihan utama di marketplace. Bapak Ibu, di momen yang istimewa ini, Infobrand.id dan Trust & Co Indonesia untuk ke-14 kalinya kembali menyelenggarakan penghargaan bergengsi Brand Choice Award 2025. Tentu penghargaan ini yang secara khusus diberikan kepada brand-brand nasional dan brand internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan dinilai telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia. Dan ini merupakan sebuah penghargaan yang secara spesifik mengcapture aktivitas digital dan tentu saja berprestasi atas penjualan yang dilakukan brand-brand di channel yang terus bertumbuh di setiap bulannya, yaitu marketplace. Tentu di sini saya sangat senang sekali saya bertemu dengan brand-brand yang tahun lalu telah mendapatkan penghargaan Brand Choice Award dan tahun ini kembali meraih penghargaan Brand Choice Award. Tentu ini menjadi tolak ukur bagaimana brand yang kembali meraih penghargaan tersebut telah berhasil mempertahankan kinerja brandnya, terutama adalah ketika mendapatkan penghargaan Brand Choice Award dengan riset Trust & Co Indonesia. Dan beberapa brand peraih Brand Choice Award 2025 antara lain SF Eden Fits untuk kategori Gym Gloves, Amils untuk kategori Madu Promil, Gendis untuk kategori Feminine Care, Pink Rabbit untuk kategori Soft Lens, Cetaphil Baby untuk kategori Sampo, Big Root untuk kategori Nose Hygiene, Khahira untuk kategori Healing Oil, Paloma untuk kategori Handle Pintu dan Shower, LG untuk kategori AC, Bambi Collection untuk kategori selimut bayi, Korat untuk kategori herbal kolesterol dan asam urat, Agree untuk kategori singlet, kelaya, untuk kategori vitamin rambut, Ron 88 untuk kategori air mineral kemasan, Motul untuk kategori oli motor dan mobil, Musclefuss untuk kategori susu suplemen fitness, Vinega untuk kategori cuka apel, Oxon untuk kategori panci presto, Tomokenko untuk kategori vitamin D3, Ambino untuk kategori herbal wasir ambeien, Ice untuk kategori es krim, Jim's Honey untuk kategori dompet wanita, Nowera untuk kategori food mask, Madu Urai untuk kategori madu, Parklon untuk kategori Playmat, Enervon untuk kategori vitamin B kompleks, dan mercon merah putih untuk kategori makanan siap saji.